Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Palambara Channel, channel yang khusus memberikan materi-materi mengenai bahasa Inggris dari tingkat dasar sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Oke, pada video kali ini kita akan belajar bahasa Inggris dari nol. Oke, kita akan belajar dasar-dasarnya ya teman-teman. Oke, topiknya itu apa cocok dengan apa. Ya teman-teman ya, teman-teman bisa perhatikan di sini ada penggunaan is, dan are. Ini dinamakan to be ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ini adalah subjeknya, kemudian ini adalah to be yang mengikuti subjek ini. Oke, kita bahas sedikit dulu sebelum kita ke contoh-contoh penggunaannya. Oke. I berarti saya ya. Saya. Pasangannya itu adalah teman-teman ya. I berpasangan dengan jadi harus diingat. You berpasangan dengan are. Ingat ya. We yang berarti kami berpasangan dengan are. They yang berarti mereka berpasangan dengan are. He, dia laki-laki, berpasangan dengan is. She, dia perempuan, berpasangan dengan is. It, ini itu ya, artinya itu. Ini untuk benda dan benda mati ya, istilahnya ini untuk benda. Dia diikuti oleh is. Kemudian the students, ini apa teman-teman? Silahkan komen ya. The students, apa kira-kira pasangannya? Oke, kita ke pembahasan selanjutnya nih. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini polanya itu dalam penggunaan to be dalam kalimat ya. Itu subjek. Subjek yang mana? Yang ini ya teman-teman. I, you, we, they, he, she, it, the students. Ini adalah subjeknya. Kemudian harus diikuti to be. Sesuaikan saja teman-teman ya. Subjeknya yang mana, to be-nya yang mana. Teman-teman pasangkan saja. Harus sesuai ya subjek dengan to be-nya. Kemudian cocoknya bertemu dengan adjektif. Teman-teman tahu adjektif? Adjektif itu, tunggu ya. Adjektif itu kata sifat. Oke, teman-teman ya. Adjektif kata sifat, noun kata benda. Oke teman-teman ya, adverb ini keterangan ya, keterangan saja teman-teman. Keterangan. Oke deh. Kemudian verb ing ini kata kerja yang ditambahkan ing yang berarti sedang. Oke teman-teman, kemudian verb to ini kata kerja bentuk ketiga yang berarti di bla bla bla. Ada tambahan di, semisal makan jadi dimakan, minum jadi diminum. Oke teman-teman ya, itu pembahasan secara umumnya dulu. Nah, ini polanya teman-teman. Subject plus to be, is, are plus adjective. Ingatnya to be, is, are itu dalam kalimat bisa bertemu dengan adjective kata sifat, noun kata benda, adverb kata keterangan, verb ing kata kerja plus ing yang berarti sedang, verb three kata kerja bentuk ketiga yang ada tambahan imbuhan di dalam katanya. Misalkan makan jadinya dimakan. Oke teman-teman, kita ke pembahasannya nih. Oke, yang pertama teman-teman perhatikan, ini penggunaan adjektif. Ini penggunaan adjektif. Contohnya, subjeknya you, to be-nya are, kata sifatnya di sini diligent, yang berarti kamu rajin. Teman-teman, subjek to be kata sifat. You are diligent, kamu rajin. Oke ya. Contoh kedua, he
is handsome. He is handsome. He adalah subjeknya. To be yang cocok dengan he adalah is. Kemudian handsome ini kata sifat ya teman-teman. Jadi memang harus teman-teman menghafal kata sifat supaya teman-teman tidak kebingungan. He is handsome berarti dia ganteng. Itu ya teman-teman ya. Oke, kita ke contoh kedua, yaitu penggunaan noun atau kata benda. Ini teman-teman ya. Nah, teman-teman harus perhatikan juga kata benda itu terbagi dalam beberapa macam ya dalam bahasa Inggris teman-teman. Yang pertama, pekerjaan itu juga termasuk kata benda. Semisal pilot itu kata benda. Intinya semua pekerjaan. Tukang kayu, tukang batu itu semua pekerjaan. Ya, ingat ya teman-teman ya. Kemudian buah, yang termasuk buah-buahan itu juga termasuk kata benda dalam bahasa Inggris ya. Hewan juga termasuk kata benda, dan kata benda umum seperti kita dalam bahasa Indonesia ya. Makan, astagfirullah, bukan. Kata-kata benda yang umum itu seperti kursi, gelas, buku, pulpen, itu ya teman-teman, sama dengan bahasa Indonesia. Dan lain-lain ya teman-teman, masih banyak sebenarnya kata benda dalam bahasa Inggris. Namun ini nanti kita pelajari selanjutnya. Kita fokus di yang ini aja dulu. Setidaknya teman-teman tahu apa-apa yang termasuk kategori kata benda dalam bahasa Inggris. Oke, kita ke contohnya nih. Contoh pertama, I am a teacher. I am a teacher. Subjeknya I berpasangan dengan am. A teacher ini adalah seorang guru. Jadinya saya seorang guru atau saya adalah seorang guru. Itu ya teman-teman ya. Kemudian ini penggunaan buah. Ada apple. It is an apple. It is an apple. Subjeknya it, to be-nya itu is ya. Kemudian an apple, sebuah apel. Itu adalah sebuah apel. Kemudian nih yang ketiga, it is a bird. It is a bird. Itu adalah seekor burung. Oke, itu ya teman-teman mengenai penggunaan noun. Oke, kita ke yang ketiga nih. Penggunaan adverb. Adverb itu apa? Adverb itu adalah kata keterangan. Ada dua yang bisa kita gunakan, yaitu adverb of place, kata keterangan tempat, dan adverb of time, kata keterangan waktu. Jadi ada dua yang kita gunakan. Sebenarnya adverb ini ada banyak ya teman-teman, namun yang kita gunakan itu cuma dua nih, adverb of place dan time, tempat dan waktu. Kita ke contohnya nih. The students are in the class. The students ini subjeknya banyak ya teman-teman. Ingat, kalau subjeknya lebih dari satu dengan clue ada tambahan s di sini, ini menandakan bahwa siswanya itu lebih dari satu atau banyak. The students ada tambahan s. Ingat, kalau dalam kata benda ada tambahan s, itu berarti kata bendanya itu jamak, artinya lebih dari satu. Kalau subjeknya lebih dari satu, maka kita menggunakan to be are. Itu ya teman-teman ya. The students are in the class. Di kelas ini keterangan tempat yang menandakan bahwa siswanya ada di kelas. In the class, di kelas. The students are in the class. Siswa-siswa berada di kelas, atau bisa langsung siswa-siswa di kelas. Ini keterangan tempat ya teman-teman. Kemudian keterangan waktu nih. It is 8 o'clock. It is 8 o'clock. Sekarang jam 8. Jam 8 ini adalah waktu ya teman-teman, menandakan bahwa sudah jam 8. Jadi bilangannya it is
8 o'clock. Ini adalah keterangan waktu. Oke, kita ke selanjutnya. Apa ya teman-teman, kita bahasnya itu cepat saja ya, karena ini memang yang umum aja. Nanti kita bahas secara mendetail pada pertemuan yang selanjutnya ya. Oke, selanjutnya verb ing. Kata kerja ditambahkan ing. Contohnya eat, makan, jadinya eating. Eat berarti makan, eating berarti sedang makan. Jadi ingat aja teman-teman, kalau ing ini berarti sedang. Kalau dia menggunakan to be ya teman-teman, ing berarti sedang. Eat, makan, eating, sedang makan. Drink, minum, drinking, sedang minum. Itu ya teman-teman ya. Contohnya, I am drinking milk. Saya sedang minum susu. Itu ya teman-teman. Saya sedang minum susu. Oke. They are eating bakso. Mereka sedang makan bakso. Jadi teman-teman ingat aja, kalau kata kerja ditambahkan ing dan dia bertemu to be, ada to be-nya ya teman-teman, is, are gitu ya. Dia berarti sedang. Oke ya, itu contohnya. Kemudian kita ke contoh terakhir nih mengenai penggunaan verb 3, kata kerja bentuk ketiga. Ini ada sedikit tambahan polanya ya teman-teman. Ada subjek I, you, we, they itu yang tadi ya. Kemudian ditambahkan to be. To be-nya is, are. Sesuaikan saja dengan subjek yang digunakan. Kemudian ketemu dengan kata kerja bentuk ketiga. Kemudian setelah itu biasanya ada kata by. By ini berarti oleh. Kemudian diikuti dengan objek atau objek yang dimaksud ya, objek teman-teman ya. Contohnya gini. Oke, ini contoh penggunaan. Ini contoh pola kata kerja bentuk ketiga ya. Contohnya itu verb 1-nya, kata kerja bentuk pertamanya eat, makan. Bentuk keduanya itu ate ya. Bentuk ketiganya eaten. Drink, minum. Bentuk keduanya drank. Bentuk ketiganya drunk. Nah, karena ini verb 3, maka kita menggunakan kata kerja bentuk ketiga yang ini ya teman-teman. Nah, maka kalau kita menggunakan verb 3 dan dia ketemu to be, maka kata kerja bentuk ketiganya ini berarti apa ya? Ditambahkan imbuhan ya teman-teman. Ditambahkan imbuhan di. Ini ya lihat teman-teman ya, di. Ini artinya pasif dalam bahasa Inggris. Oke. Makan jadi dimakan. Minum jadi diminum. Kalau menggunakan kata kerja bentuk ketiga yang ketemu dengan to be ya. Oke, kita contoh langsung. The bakso is eaten by Andy. Subjeknya the bakso, to be-nya is, kata kerja bentuk ketiga eaten yang berarti dimakan, by oleh, ini objeknya Andy. Bakso itu dimakan ya, is eaten berarti dimakan oleh Andy. Ya teman-teman. Bentuk ketiga contoh selanjutnya, the cup. Ini salah tulis ya. The cup ini pakai u ya. Oke. The cup of milk is, subjeknya itu the cup of milk, artinya secangkir kopi itu, is drank, diminum menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Nah, yang berarti diminum ditambahkan dia, diminum by my mother. Oleh by my mother, ibuku. Susu itu diminum oleh ibuku. Oke, itu ya teman-teman mengenai penggunaan dari to be dalam kalimat bahasa Inggris. Kita kembali ke jadi ya teman-teman mengenai penggunaan to be dalam bahasa Inggris. Jadi to be dalam bahasa Inggris ketika digunakan dalam kalimat harus bertemu dengan adjective, noun, adverb, verb ing, dan verb 3. Oke teman-teman, silahkan dipahami, dan semisal teman-teman kebingungan silahkan ditanyakan saja di kolom komentar. Insya Allah kita bikinkan video
yang lebih detail lagi mengenai penggunaannya, silahkan di komen ya teman-teman. Silahkan di komen aja ya teman-teman. Oke ya, see you di video selanjutnya teman-teman. Semangat belajar bahasa Inggrisnya. Insya Allah jika teman-teman ada ikhtiar, ada usaha untuk belajar, pasti akan dimudahkan. Amin. Oke, see you.